Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wassalamu wa barakatuh alaihi wa alihi wasallam wa ashabihi wa man ihtada bihadahum ila yaumiddin amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi biqawlillah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang saya hormati, hari ini bukan Jumat yang biasa bagi sebagian dari kita. Bagi kami, siswa kelas 12 angkatan ke-29 RKFA, ini adalah salah satu Jumat terakhir kami menunaikan sholat Jumat di Masjid Ulil Albab ini sebagai siswa Man Insan Cendekia Serpong. 3 tahun yang lalu, kita datang ke tempat ini sebagai orang asing. Kita tidak saling mengenal. Kita berasal dari provinsi yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, tapi Allah mempertemukan kita di sini. Di asrama yang sama, di kelas yang sama, di masjid yang sama. Hingga tanpa kita sadari, orang-orang asing itu telah berubah menjadi saudara. Maka pertanyaannya hari ini bukan apakah kita akan berpisah, karena perpisahan itu pasti datang. Pertanyaannya adalah apakah ikatan ini akan kita jaga atau kita biarkan putus begitu saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tahukah kita betapa agungnya kedudukan silaturahmi di sisi Allah? Kata silaturahmi berasal dari kata rahim, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengambil nama rahim itu dari namanya Ar-Rahman. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah berfirman, Ana-Rahman khalaqtur rahimi wa syaqaqtu laha isma min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Aku adalah Ar-Rahman, aku ciptakan rahim dan aku ambilkan namanya dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, aku akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutusnya, aku akan memutus hubungan dengannya. Perhatikan hadirin, Allah tidak menyerahkan urusan silaturahmi ini kepada malaikat, tidak pula kepada nabi. Allah sendiri yang berjanji, aku akan menyambung orang yang menyambungnya. Betapa tingginya kedudukan silaturahmi sampai Allah sendiri yang menjadi penjaminnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Man sarrahu ayyubsatu lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadirin, rezeki yang dimaksud di sini bukan hanya uang. Bagi kita yang sebentar lagi akan berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing di kampus yang berbeda, di kota yang berbeda, rezeki itu bisa berupa koneksi baru, ilmu baru, peluang baru, atau bahkan dukungan moral saat kita merasa jatuh. Dan umur yang dipanjangkan bisa dimaknai sebagai keberkahan waktu, di mana hidup kita menjadi lebih bermakna karena dikelilingi orang-orang yang saling mendoakan dan saling menguatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya mengajak kita semua menengok kembali sebuah kisah indah tentang silaturahmi dalam sejarah Islam, kisah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, mereka datang tanpa apa-apa. Mereka meninggalkan rumah,
harta, dan keluarga di Mekah. Mereka adalah orang-orang asing di tanah yang baru. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau mempersaudarakan mereka dengan kaum Ansor. Dan subhanallah, lihatlah bagaimana kaum Ansor menerimanya. Sa'ad bin Rabi al-Ansori berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf al-Muhajiri, "Aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Aku akan membagi hartaku menjadi 2, ambillah separuhnya." Bayangkan hadirin, bukan meminjamkan, tapi membagi 2. Itulah silaturahmi yang sesungguhnya. Bukan sekedar say hello, bukan sekedar like postingan di Instagram, bukan sekedar mengajak kapan-kapan kumpul namun tidak pernah terwujud. Silaturahmi yang sejati adalah ketika kita hadir untuk saudara kita di saat mereka membutuhkan. Dan yang lebih indah lagi, Abdurrahman bin Auf tidak mengambil tawaran itu. Ia berkata, "Semoga Allah memberkahimu, namun tunjukkan saja kepadaku di mana letak pasar." Ia memilih untuk berusaha sendiri, tapi ikatan persaudaraan mereka tetap kokoh selamanya. Hadirin, bukankah kisah ini relevan dengan kita? 3 tahun yang lalu, kita datang ke Man Insan Cendekia Serpong. Banyak dari kita yang juga muhajirin, meninggalkan kampung halaman, berjauhan dari orang tua, dan kita menemukan ansor kita di sini. Teman-teman yang menolong kita beradaptasi, yang meminjamkan catatan, yang membangunkan kita subuh, yang menemani kita di saat-saat yang sulit. Hadirin, jika keutamanya begitu besar, maka tentunya bahaya memutusnya pun tidak kalah berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Muhammad ayat 20-23. "Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum. Ulaika alladzi la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Yang artinya, maka apakah sekiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan lalu ditulingakan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La yadkhulul jannah qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadirin yang saya cintai, memutus silaturahmi itu tidak selalu berbentuk permusuhan atau pertengkaran yang besar. Kadang bentuknya sangat halus, sangat perlahan, sehingga kita sendiri tidak menyadarinya. Dimulai dari chat yang tidak dibalas, lalu undangan yang diabaikan, lalu kabar yang tidak lagi ditanyakan, hingga akhirnya kita menjadi orang asing kembali. Inilah bahaya yang paling nyata bagi kita setelah lulus nanti. Bukan pertengkaran, bukan permusuhan, tapi kelalaian. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan baru, terlalu asyik dengan lingkungan baru, hingga tanpa sadar kita meninggalkan orang-orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita semua. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menutup khutbah pertama ini, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata dari hati. Pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada seluruh sivitas akademika Man Insan Cendekia Serpong, kepada Bapak Kepala Madrasah, para guru yang telah mencurahkan ilmu dan kesabarannya, para ustadz-ustazah yang telah membimbing kami di asrama, serta seluruh tenaga kependidikan yang telah menjaga dan mendukung kami selama 3 tahun ini. Dan teruntuk teman-temanku RKV, dalam beberapa waktu ke depan, kita akan banyak dihadapkan dengan pengumuman demi pengumuman, hasil seleksi kampus, tes beasiswa, wawancara, dan masih banyak lainnya. Akan ada yang diterima di pilihan pertama, dan akan ada yang harus berjuang lebih panjang. Akan ada kabar bahagia, dan akan ada juga kekecewaan. Maka disitulah ujian silaturahmi kita yang pertama. Bisakah kita turut bahagia atas keberhasilan saudara kita tanpa rasa iri, tanpa rasa dengki, dan bisakah kita hadir menemani saudara kita yang sedang kecewa tanpa rasa menghakimi? Apapun hasilnya nanti, marilah kita terima dengan lapang dada, bersyukurlah atas segala keputusannya, karena Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya. Yang diterima, bersyukurlah dan jangan sombong, yang belum berhasil, bersabarlah dan jangan putus asa, karena rencana Allah selalu lebih indah dari rencana kita. Dan teruduk adik kami tercinta Angkatan 30 dan Angkatan 31, kalian adalah penerus estafet dari mereka yang lulus sebelum kalian.
Saya ingin berpesan satu hal yang sederhana namun penting. Janganlah berbesar kepala, merasa hebat dan bangga hanya karena kalian bersekolah di insan cendekia. Label insan cendekia itu bukan mahkota untuk dipamerkan, itu adalah amanah untuk dibuktikan. Buatlah nama ini bangga bukan karena gengsi atau prestis, tapi karena akhlak kalian, karena manfaat yang kalian berikan, karena jejak kalian yang tinggalkan. Jagalah ukhuwah yang kalian miliki sekarang. Hargai setiap momen di asrama, di kelas, di masjid, karena percayalah, waktu 3 tahun itu bukanlah waktu yang lama. Itu merupakan waktu yang singkat. Jangan buat diri kalian keren karena nama insan cendekia, tapi buatlah insan cendekia keren karena kalian semua. Barakallahu wa liyakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Silaturahmi itu butuh usaha yang aktif. Ia tidak bisa hidup kalau hanya disimpan di dalam hati. Maka izinkan saya menyampaikan beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan menunggu untuk ditanya kabar. Jadilah orang yang memulai, kirim pesan, telepon, tanyakan keadaan kepada teman-teman kita. Rasulullah bersabda bahwa orang yang menyambung silaturahmi yang sejati bukanlah yang membalas kebaikan, tapi yang tetap menyambung meski hubungan itu terputus dari pihak yang lain. Kedua, doakan saudara-saudara kita meskipun jauh. Doa di belakang saudara kita tanpa sepengetahuannya adalah salah satu bentuk silaturahmi yang paling mulia. Malaikat akan mengamini dan mendoakan hal yang sama untuk kita. Yang ketiga, hadirlah di momen-momen yang penting. Ketika ada teman yang sakit, jenguklah atau hubungilah. Ketika ada yang mendapat kabar baik, ucapkan selamat dengan tulus. Ketika ada yang terpuruk, ulurkan tangan. Kehadiran kita walau singkat bisa berarti lebih dari yang kita kira. Yang keempat, maafkan dan minta maaflah sebelum berpisah. Kita semua manusia pasti pernah saling menyakiti, disengaja maupun tidak. Jangan bawa beban itu keluar dari gerbang Man Insan Cendekia Serpong. Bersihkan hati, minta maaf, dan maafkanlah. Karena tidak ada silaturahmi yang bisa tumbuh subur di atas tanah yang penuh dendam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syarqa wal musyrikin wansur ibadakal muhaddin wansur man nasaraddin wa dakhulu man khadalal muslimin wa dammar a'da'ad-din wa a'lal kilamati ila yaumiddin. Ya Allah, jagalah tali silaturahmi di antara kami, satukan hati-hati kami meskipun jarak memisahkan ya Allah. Jadikan perpisahan ini bukan akhir, tapi awal dari ukhuwah yang lebih luas dan lebih bermakna. Ya Allah, berkahilah angkatan ke-29 RKFA, mudahkan langkah kami, lapangkan jalan kami, dan pertemukan kami kembali dalam keadaan yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, jaga adik-adik kami angkatan ke-31 dan 31, kuatkan mereka dalam menuntut ilmu dan jadikan mereka generasi yang membawa kebaikan bagi agama, bangsa dan umat. Ya Allah, balas kebaikan guru-guru kami, ustadz-ustadzah kami, dan seluruh sivitas Man Insan Cendekia Serpong dalam balasan terbaik-Mu ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.